Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kafir Diansyah. Saya adalah CPNS dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan latihan dasar menjadi calon pegawai negeri sipil dan tergabung di kelas A12 kelompok 1. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman mengikuti pembelajaran dua materi penting, yaitu pengelolaan konflik kepentingan dan analisis isu kontemporer. Materi ini menurut saya menjadi bekal penting bagi ASN untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan peka terhadap perubahan. Dalam modul pengelolaan konflik kepentingan, saya belajar bahwa konflik kepentingan adalah kondisi ketika seorang ASN memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan. Nah, ini bahaya banget ya teman-teman. Nah, setelah itu, di modul ini juga menekankan pentingnya mengenali jenis konflik kepentingan. Yang pertama itu aktual dan potensial, serta memahami sumbernya. Seperti kepentingan bisnis, hubungan keluarga, afiliasi, pekerjaan di luar tugas pokok, rangkap jabatan, penerimaan gratifikasi, hingga penggunaan pengaruh jabatan lama. Nah, hal-hal tersebut itu tidak baik ya untuk dilakukan teman-teman. Makanya kita dituntut untuk selalu menjaga integritas kita selama menjadi pegawai negeri sipil. Belajar modul ini juga membuat saya lebih peka untuk menilai apakah suatu keputusan bisa memunculkan konflik kepentingan serta bagaimana prosedur yang tepat untuk menghindarinya. Lengkap banget nih teman-teman modul yang saya pelajari kali ini. Nah, pada modul berikutnya yaitu ada modul analisis isu kontemporer. Saya mempelajari bagaimana ASN harus memiliki wawasan kebangsaan dan kesadaran terhadap perubahan lingkungan strategis. Perubahan ini tuh bisa terjadi di tingkat individu, keluarga, masyarakat, nasional, bahkan global. Nah, tapi di dalam menganalisis isu kontemporer ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi isu strategis yang sedang terjadi, misalnya seperti korupsi, narkoba, terorisme, proxy war, atau kejahatan cyber. Setelah itu, kita harus mengumpulkan data dan fakta. Ini penting ya buat teman-teman ya. Yang kita kumpulkan itu data dan fakta. Harus beserta dengan sumber yang kredibel. Nah, yang ketiga itu mengklasifikasikan dan menilai dampak isu dari isu yang dipilih menggunakan metode APKL, Fishbone, USG, dan McNamara. Setelah itu, kita harus merumuskan alternatif, solusi, dan merekomendasikan kebijakan yang tepat. Kelima, menginternalisasi nilai-nilai bela negara saat merespon isu tersebut agar keputusan tetap dalam koridor kepentingan publik. Nah, dengan tahapan ini, saya belajar untuk berpikir kritis, sistematis, juga objektif dalam menghadapi isu-isu strategis yang berkembang sangat cepat. Kedua modul ini membuka wawasan saya sebagai ASN dan pengelolaan konflik kepentingan. Saya memahami pentingnya integritas dan transparansi. Dari analisis isu kontemporer, saya terlatih untuk melihat masalah secara kritis dan menyeluruh. Pembelajaran ini bukan hanya teori teman-teman, tetapi menjadi panduan praktis agar setiap kebijakan dan pelayanan publik yang kita lakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam proteksi.